Oke, balik lagi di channel Syahwanci. Video kali ini saya akan review sebuah HR-V yang generasi kedua. Kita bahas dari luarnya. Ini generasi kedua. Yang pertama itu dia masih build up ya, jadi dia nggak dipasarin di Indonesia, cuman ada beberapa unit yang ada di Indonesia diimpor oleh importir lokal lah. Jadi dia memang HRV-nya lebih kecil, 2 pintu, cuman sudah mulai langka kalau yang generasi pertama. Kita bahas yang generasi kedua. Dia awal mula keluar sekitar tahun 2015. Dia ada tipe SE sama 1800 cc yang tipe Prestige. Yang kalau yang 1800 cc Prestige itu dia ada panoramic roof atau sunroofnya. Kalau yang tipe SE sama SE dia pakai mesin 1500 cc, dia nggak ada sunroofnya. Cuman untuk perbedaan dari tipe Prestige dan biasa, cuma kalau dari body ya dari sunroof sama Defender ini dia pakai dop. Kalau yang Prestige dia senada sewarna dengan body. Kita bahas dari tampak depannya ya. Untuk HR-V ini modelnya cukup elegan lah. Mobilnya enak, SUV, dan yang saya suka itu dia bagasinya luas, ground clearance-nya tinggi. Untuk naikkan bantingan suspensi dan lain-lain hampir menyerupai sedan. Cuman untuk yang saya suka lagi, dia irit, dia nggak boros bahan bakar seperti itu, karena dia yang 1500 cc. Kalau yang 1800 cc mungkin agak boros sedikit lah, tapi perbedaannya menurut saya tidak terlalu jauh. Kita bahas dari tampak depan. Dia simple, cukup simple. Dia grill sampai agak ke bawah, dan di bawahnya juga ada grill sedikit untuk pendinginan udara ke radiator. Dia lampu masih model reflektor biasa, masih pakai bolam halogen biasa. Terus fog lamp juga halogen biasa, kanan kiri. Terus ada list chrome sedikit di sini, cukup untuk menambah manis atau mewah mobil ini. Cuman yang 2018 dia sudah facelift. Faceliftnya nggak jauh sih, cuma perbedaan di lampu sama bumper. Jadi kalau ada teman-teman yang punya tahun 2015 sampai 17 mau facelift ke yang 2019 atau 18, mungkin cuma butuh ganti grill ini sama lampu aja. Paket itu aja udah plug and play lah, jadi terlihat lebih mudah. Sama kalau dari bagian belakang nggak ada perbedaan sama sekali, cuma ada garnish chrome di bagian tengah saja. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you stick. Dari bagian samping, desain dari HR-V ini cukup dia masih ada lekuk-lekukan ya, jadi desainnya nggak terlalu aerodinamis, cuman masih ada garis-garis yang cukup tegas untuk apa ya, melihat desainnya itu terlihat lebih keren dan tidak termakan zaman. Dia dari samping, dia ini handle dia chrome, dan yang unik dari HR-V itu dari generasi pertama sampai yang generasi sekarang yang terbaru, dia itu yang paling ciri khasnya dia handle belakang itu dia ada di sini. Jadi dia bukan di sini, cuman di sini. Jadi biar terkesan seperti mobil 2 pintu. Terus dari samping dia seperti ini ya, desainnya cukup simple. Terus ada ini seperti crossover. Dia lebih, menurut saya lebih ke crossover sih, nggak ke SUV. Terus untuk velg dia juga ini sudah diganti. Untuk aslinya velgnya dia pakai ring 17 dari pabrik dengan profil 55-215. Itu velg dari ori pabriknya. Kalau ini dia udah diganti pakai ring 18 naik 1 in, dibalut dengan ban profil 50-235. Jadi naik 1 in biar lebih terlihat gagah. Kalau yang orinya ring 17 kan terlihat kecil karena dia badannya gede, makanya ini dinaikin 1 in biar terlihat pas
apalagi untuk rongganya juga tidak terlalu besar ya, jadi masih cukup oke untuk dilihat di waktu jalan gitu, masih nyaman lah. Dan ground clearance-nya juga dia tinggi, jadi untuk melibas jalanan di Indonesia menurut saya cukup worth it lah, karena jalanan Indonesia kan cukup jelek, jadi dari ground clearance-nya tinggi jadi nyaman. Untuk dari sistem pengereman juga dia depan belakang sudah pakai disc brake, cakram keempat rodanya, jadi sudah cukup oke. Sama dia untuk rem parkirnya dia udah elektrik ya, jadi sudah modern. Dari tampak belakang dia modelnya seperti ini, simple tapi manis. Terus dia udah ada sensor parkir 2 titik, cuman belum terdapat kamera mundur. Dia wiper belakang, defogger kaca belakang, terus dia antena sudah shark fin. Kalau yang tipe S dia sepertinya masih antena biasa ya. Terus yang tipe S juga ada, yang tipe S itu dia tipe terendah dari HR-V ini. Tapi sama untuk mesinnya sama dengan yang tipe di atasnya, cuman yang tipe S dia transmisinya manual. Kalau tipe E, tipe SE dan 18 Prestige itu udah matic semua, nggak ada manualnya. Jadi untuk varian yang tipe S saja yang transmisi manual. Dari desain belakang, lampu belakang, lampu rem dia udah LED ya, lampu remnya. Cuman untuk lampu seinnya dia masih halogen biasa, lampu mundur juga halogen biasa. Yang modelnya seperti ini Honda HR-V. Jadi cukup masih banyak disukai lah. Banyak juga orang pakai di Indonesia karena banyak yang suka, termasuk generasi yang terbaru sekarang. Terus kalau yang facelift tipe 2019 sama 18 itu paling perbedaannya cuma ada garnish chrome di sini. Itu aja, lainnya sama sih. See the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Kita lihat dari sektor mesin, dia yang tipe ini tipe E ya kebetulan. Tapi sama yang tipe SE sama yang tipe S sama untuk mesinnya. Dia 1500 cc, 4 silinder. Dia mempunyai tenaga sekitar 120 PS dan torsinya kurang lebih 145 Nm. Dia penggerak depan, jadi dia transmisi matic CVT ya. Jadi untuk kehematan bahan bakar cukup lumayan. Saya pakai HR-V ini untuk dalam kota rute kombinasi kurang lebih 1:12 nyampe. Apalagi untuk trek luar kota, tol gitu, 118 ke atas itu dia nyampe. Mobil ini sangat irit. Banyak orang yang berkata mobil ini boros, tapi pada kenyataannya sebenarnya dia mobil irit. Mungkin kalau sama Jazz itu dia sama lah untuk mesinnya. Seperti itu. Ini nggak ada yang spesial dari sini untuk ruang mesin seperti ini ya. Cuman untuk kelemahan dari HR-V ini biasanya terdapat di kaki-kaki, karena kaki-kakinya cukup rentan karena dia menopang bobot bodi mobil yang besar. Jadi kadang untuk kaki-kaki, apalagi untuk engine mounting dan lain sebagainya, mungkin yang udah berumur 3 tahun ke atas, 4 tahun, 5 tahun atau di atas itu mungkin sudah saatnya servis kaki-kaki lah. Kalau rusak ya diganti aja, jangan diperbaikin, karena kaki-kaki sangat vital ya, jadi cukup beresiko. Biasanya ya penyakit HR-V itu biasanya di kaki-kaki seperti ball joint dan kawan-kawan, karena dia penggerak depan, jadi dia kerjanya berat untuk menggerakkan roda, juga belokan roda itu. Terus sama di rack steer itu biasanya sering kena seperti itu dan lain-lain lah. Itu kelemahan dari HR-V cuma itu. Kalau untuk mesin dan lain-lainnya menurut saya cukup bandel sih. Cuman minus di kaki-kaki aja. Ya butuh perawatan lah. Apalagi jalanan Indonesia nggak ada yang bagus.
Oke, dari interior untuk posisi mengemudi dari Honda HR-V ini lumayan ergonomis, cuman menurut saya apa ya, ini posisinya seperti kurang mundur ya. Jadi kalau mundur itu kurang nyaman. Ini posisi mengemudi saya, walaupun dia udah tilt steering sama teleskopik, cuman kalau untuk posisi saya sekitar 160 cm tuh kurang nyaman sih. Cuman seperti ini kaca spion tuh kayak terlalu dekat dengan pengemudi, jadi kadang kalau lewat jalan sempit tuh mengira-ngira ngepasin mobilnya tuh kayak kurang enak gitu loh, apalagi dia spionnya besar ya. Mas seperti itu aja sih. Sama ini dia ada pegangan tangan, ini hal yang jarang di mobil karena di posisi kanan biasanya nggak ada, dia ada pegangan tangan, dia udah retract. Terus lampu baca seperti biasa lah ya, standar. Terus sun visor dia juga udah terdapat kaca, ada lampunya kecil, oke lah. Kanan kiri juga ada lampu. Dia udah dibekalin 2 buah airbag di depan. Untuk dashboardnya dia material keras ya, cuman di sini dia material agak lunak seperti itu. Terus untuk layar TV ini, dia monitor ini aslinya cuma 7 in kecil, cuman ini udah diganti pakai yang Android 10 in, jadi lebih terlihat pas dan agak modern. Terus untuk kontrol AC, tombol AC dia udah model digital ya seperti ini, jadi dia udah modern. Untuk pengaturan AC juga udah komplit, ada defogger, heater. Untuk kontrol semuanya dia cukup, speednya juga sampai banyak, speednya kipas fan-nya banyak, untuk fungsinya banyak untuk dari AC ini. Terus untuk dari speedometer dia masih model seperti ini ya, ya cukup oke lah di zamannya. Terus yang unik, dia lingkaran ini dia bisa berubah-ubah. Kalau kita jalan gitu dia berubah warna hijau, kuning, putih gitu, dia bisa berubah. Dan ini modenya pun dia bisa kita rubah untuk warna dari lingkaran ini sesuai kesukaan warna kita. Untuk dari speedometer juga ada trip A, trip B, average bensin. Nah ini tercatat ini 1 liter 13 kilo ya, ini untuk rute dalam kota. Ini dari MID speedometer. Kalau aslinya mungkin 12 liter lah, 12 liter 12 kilo, 1 liter 12 kilo lah, mungkin realnya seperti itu. Oke, ini dari speedometer seperti itu aja. Terus ini penunjuk BBM, ini dia pengatur itu average itu dari bensin 1 liter berapa, menempuh berapa kilo seperti itu. Terus ada RPM, penunjuk standar lah, standar mobil biasa seperti itu. Terus untuk dari setir dia udah ada cruise control, dia ada pedal shift. Terus ini ada tombol audio, cuman ini nggak fungsi ya karena audionya diganti, jadi ini udah nggak fungsi. Cruise control untuk ini settingan cruise control, pedal shift. Cuman untuk model pedal shift saya kurang suka ya, karena nanti kalau kita pakai mode sport, kita belok gitu, ininya pindah ke sini kayak, kalau saya ya bingung nyari pedal shiftnya. Saya lebih suka yang pedal shift di sini, jadi kayak masukin gigi seperti biasa. Kan ada juga yang di tuas persneling sini. Dia transmisi matic standar biasa, PRND seperti ini, dan dia ini dia electric parking brake ya, jadi udah model elektrik. Ada brake hold-nya, sama di sini juga ada hill start assist-nya. Udah cukup modern pada zaman sekarang lah, udah start stop engine. Terus dari konsol tengah dia udah seperti ini, cukup lumayan mewah. Ini untuk yang tipe E, dia untuk dari bahan joknya dia kulit dipadukan dengan bahan fabric seperti ini. Kalau yang tipe S dia fabric semua, cuman dia berwarna beige. Kalau yang E sama tipe SE itu warnanya hitam semua. Kalau yang tipe SE dia udah full kulit ya, untuk kursi-kursinya depan belakang udah full kulit. Terus ini juga ada jahitan-jahitan seperti ini, model jahitan lah. Itu untuk glove box dari depan cukup lumayan besar lah. Ada untuk slot USB ditaruh di laci biar terlihat rapi. Untuk kisi AC
yang duduk depan mungkin bisa kedinginan karena 3 ini menyemburkan di posisi penumpang depan kiri, sama di tengah ada 1, di kanan. Model kisinya juga standar, cuman simpelnya desainnya ini dia hitam semua, cuman ada pelapis krom sini jadi terlihat mewah seperti itu. Cuman ini bisa dimatiin kok, bisa ditutup kalau memang kedinginan mati, dan arah semburan AC keluar tetap lewat yang tengah seperti itu. Terus untuk spion tengah juga dia udah retract. Dan seperti itu aja sih untuk tuas transmisi seperti ini. Model kuncinya seperti ini ya, keyless seperti ini. Terus cup holder ada 2, bisa yang dibuat untuk besar, ini kalau mau pendek juga bisa. Terus ini di sini ada kecil seperti ini, terus ini juga kecil. Armrestnya dia soft touch juga, ini juga soft touch, cuman lainnya keras. Ini bisa untuk sliding maju mundur untuk kenyamanan kita waktu berkendara seperti itu. Untuk spion juga ada retract, tombol pengunci di sini, pengaturan power window semuanya ada. Dan seperti ini aja, simple. Terus untuk speaker dia juga 6 speaker ya yang tipe ini, jadi 2 depan 2 belakang, sama di dashboard 2. Dan katanya yang untuk RV terbaru ini malah speakernya 4, nggak ada tweeter di depan, jadi untuk kualitas audionya malah lebih bagus yang tipe ini seperti itu. Dan untuk cup holder di pintu dia bisa menampung 2 buah, satu botol aqua kecil seperti itu. Coba ditengokin seperti itu, ada 1 buah, belakangnya bisa untuk kecil. Nah, cuman sayangnya yang belakang itu kenapa dia nggak dibuat cup holder aja, dia dibuat dummy, jadi kesannya kayak kurang maksimal lah. Di belakang itu terlihat polos, nggak difungsikan. Harusnya kalau seumpama difungsikan bisa buat cup holder atau tempat-tempat apalah di situ bisa agak berfungsi seperti itu. Terus untuk dari kursi dia udah bisa reclining, naik turun, cuman belum elektrik ya. Untuk posisi untuk posisi duduk di belakang sangat nyaman karena untuk legroomnya cukup luas. Walaupun ini tadi posisi duduk saya, cuman kalau yang driver dia lebih tinggi, seumpama agak mundur pun masih cukup luas, kaki bisa selonjor. Ini untuk joknya juga bisa rebas dikit lah. Ini posisi yang agak tegak, ini yang agak reclining, jadi oke lah untuk perjalanan jauh masih nyaman. Armrest tangan kanan bisa di sini, dan di sini juga ada armrest untuk kiri. Cuman sayangnya nggak ada cup holder di sini. Oke lah, cukup untuk berdua cukup nyaman, bertiga pun cukup nyaman. Cuman kalau untuk bertiga yang tengah juga masih oke lah. Dan gundukan di tengah juga nggak terlalu tinggi, masih rendah karena ini paling untuk pipa-pipa di bawah untuk ke belakang. Kalau knalpot dia lewat samping kanan sini sih untuk RV ini seperti itu. Sama di belakang itu ada pocket holder sini. Cup holder cuma ada 1 ya di pintu, cuma bisa menampung 1 botol aja di pintu, sama pegangan tangan. Terus ini untuk gantungan baju mungkin. Untuk safety-nya juga udah ada seat belt-nya 3 titik. Untuk yang tengah juga ada, untuk penumpang tengah juga ada, sama untuk ini buat apa itu tempat bayi itu juga ada pengaitnya. Jadi dari fitur keselamatan sudah cukup oke lah. Terus untuk sandaran kepala di belakang ya cuma segini aja, ini mentok nih. Kalau orang tinggi untuk ruang kepala cukup tinggi, gini seperti ini. Sama kalau ke bawah, tapi kurang nyaman sih kalau mentok ke bawah, kepala kita nggak tersangga dengan baik. Oke, untuk dari baris kedua cukup nyaman. Cuman untuk kelemahan dari bahan fabric ini ya, debu-debu mudah nempel. Jadi kalau kita nggak sering bersihin, debu-debu nempel, nanti banyak debu. Kalau digini nanti debunya biasanya keluar seperti itu. Sama di sini juga ada cup holder. Cuman kalau yang tipe baru di sini dibuatkan soket untuk cas HP. Kalau ini belum ada ya. Dari belakang seperti ini aja.
kita coba lihat dari ruang bagasi. Oh sebentar, untuk dari HRV ini yang juga keunggulannya untuk menyimpan barang, ini dia kursi ultra seat. Jadi nah, dia kalau kita butuh angkut barang tinggi, dia bisa pakai di sini. Jadi luas seperti ini, ultra seat seperti ini. Jadi kalau butuh mau angkut tanaman atau apa yang tinggi itu bisa dimasukin sini, lebih oke. Seperti ini. Sama kalau kita butuh barang besar di belakang juga bisa pakai. Nah, dia flat rata lantai ya. Nah, ini sangat luas dan sangat besar. Kita coba dari ruang bagasi. Nah, ini kalau kita butuh angkut barang yang volumenya besar, kita bisa masukin ke sana. Cukup luas karena flat rata lantai. Kalau mau pergi-pergi kemana sama anak-anak juga bisa nih bawa kasur. Di sini kasih kasur kecil gitu, istirahat di pom bensin atau di mana juga nyaman. Cukup flat. Dan di sini dia untuk spare tire atau ban serep dia di sini ya. Nah, ini dia ban serepnya masih ring aslinya 17. Untuk peralatan toolkitnya dongkrak dan kawan-kawan dibuatkan tempat biar terlihat rapi. Sini juga masih bisa tempat naruh-naruh apalah seperti itu. Ini untuk posisi yang full flat. Kalau kita lihat dari posisi semama jok direbahkan cukup luas karena volumenya besar sekali, bisa untuk ngangkut 2-4 koper besar ditumpuk gitu, atau gimana caranya kita menata juga bisa. Itulah kelebihannya, juga di ruang bagasi ini sangat lebar seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video review dari saya. Jadi ini review ya, bukan jual ya. Kadang ada teman-teman yang salah persepsi mungkin antara saya waktu review sama yang saya waktu jual. Tapi kalau saya jual pasti saya kasih judul jual mobil, atau di deskripsi pasti ada. Kalau review juga pasti ada. Jadi dilihat dulu lah videonya biar nggak salah tangkap. Jadi ada yang review, ada yang jual. Kali ini kita review HRV ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Mungkin kalian ada yang mencari mobil-mobil HRV yang second, belum mampu beli yang baru, beli second pun masih sekitar 200-an, mulai 200-an lah. Mungkin yang tipe S masih dapat, tergantung kondisi juga. Saran saya ya mungkin kalau kilometer ya cari yang sewajarnya aja lah. Kalau kilometer rendah tapi ternyata dibohongin juga sama aja. Terus paling kalau HRV di kaki-kaki aja, untuk mungkin ada biaya tambahan karena kaki-kaki dia penggerak depan berbeda dengan penggerak belakang, jadi dia lebih cepat rusak lah, seperti itu. Itu aja. Kalau untuk bahan bakar, keiritan bahan bakar menurut saya sangat irit lah untuk mobil ini. Dan untuk keluarga kecil nggak besar-besar amat, anak 2 gitu cukup. Untuk bagasi juga luas, keluar kota juga enak karena mobilnya tinggi, jadi nggak rendah. Karena kita tahu sendiri jalanan di Indonesia itu cukup jelek, nggak ada yang bagus seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di vlog saya berikutnya.